Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Budian Dayani dalam mata kuliah pangan fungsional yang pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan senyawa bioaktif. Yang pertama adalah terkait dengan karakteristik senyawa bioaktif. Penyakit degeneratif atau biasa disebut penyakit tidak menular kini menjadi permasalahan kesehatan yang cukup serius dalam 2 dekade terakhir ini. Penyakit degeneratif seperti penyakit jantung menjadi pembunuh nomor 1. Nah, rata-rata 80% dari kematian akibat penyakit degeneratif ditemukan di banyak negara yang memiliki pendapatan nasional rendah dan sedang termasuk di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif, termasuk diantaranya adalah gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit degeneratif adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung senyawa bioaktif. Komponen bioaktif adalah senyawa yang mempunyai efek fisiologis baik positif maupun negatif terhadap kesehatan. Senyawa bioaktif terdapat secara alami dalam bahan pangan alam atau bahan pangan yang terbentuk akibat proses pengolahan. Senyawa bioaktif merupakan senyawa non-gizi yang terdapat dalam jumlah kecil atau sebagai metabolit sekunder di dalam suatu bahan pangan dan bersifat fungsional. Berikut ini merupakan komponen dalam bahan alam ataupun bahan pangan. Yang pertama adalah metabolit primer atau senyawa gizi, kemudian metabolit sekunder, dan senyawa anti gizi, senyawa bioaktif, racun atau toksin. Sejak zaman dahulu, nenek moyang bangsa Indonesia sudah menggunakan ekstrak atau senyawa bioaktif dari bahan alam sebagai pertolongan pertama terhadap gangguan kesehatan. Senyawa bioaktif pada tanaman atau herbal disebut fitokimia. Nah, manfaat senyawa bioaktif terhadap kesehatan dapat dievaluasi atau ditentukan dengan melakukan pengujian-pengujian baik secara kimia, biokimia maupun biologi. Nah, sebagian besar pengujian komponen bioaktif dikaitkan dengan kemampuannya sebagai antioksidan, anti kanker, anti diabetik, dan anti inflamasi, dan juga kemampuan yang lain. Senyawa bioaktif fungsional harus memiliki 5 karakteristik kunci. Yang pertama adalah alami. Alami yang dimaksud adalah bersumber alami dari tumbuhan, hewani, mikroorganisme maupun hasil laut. Kemudian aman, yaitu tidak menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, yang ketiga adalah stabil. Stabil ini adalah mampu menahan pengolahan, pasteurisasi, dan waktu penyimpanan dengan sedikit atau tidak ada penurunan dalam efektivitasnya. Nah, yang keempat adalah terbukti secara ilmiah. Ini didukung oleh penelitian preklinik atau klinik yang menunjukkan senyawa bioaktif memberikan manfaat bagi kesehatan yang nyata. Nah, yang kelima adalah terstandarisasi. Senyawa bioaktif dapat diukur, diketahui jenisnya, jumlah, dan dosisnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan biosintesis senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif ini umumnya dihasilkan melalui metabolisme sekunder. Berbeda dengan metabolit primer. Metabolit sekunder ini berperan dalam pertahanan diri dan peran ekologis terhadap lingkungannya. Metabolit sekunder ini terdapat senyawa bioaktif yang meliputi senyawa yang berasal dari turunan karbohidrat, protein, lemak, dan komponen-komponen yang terdapat secara alami di dalam tanaman, hewani, mikroorganisme maupun hasil laut. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan jalur biosintesis senyawa bioaktif, bahwa berdasarkan senyawa bioaktif yang dihasilkan,
biosintesis senyawa bioaktif dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah biosintesis jalur asam asetat. Nah, yang kedua adalah biosintesis jalur asam sikimat. Nah, nomor 3 adalah biosintesis jalur asam mevalonat. Nah, biosintesis jalur asam asetat. Ini asam asetat dalam makhluk hidup itu berbentuk asetil CoA. Asetil CoA ini merupakan simpul atau senyawa yang sangat penting dalam proses metabolisme. Senyawa asetil CoA berasal dari proses oksidasi asam pirufat dari hasil glikolisis glukosa pada metabolisme karbohidrat dan oksidasi asam lemak pada proses metabolisme lemak. Banyak metabolit primer atau zat gizi maupun metabolit sekunder atau senyawa bioaktif yang disintesa dari asetil CoA. Struktur senyawa bioaktif tersebut melepati jalur biosintesis yang terdapat struktur yang mengandung beberapa gugus karbonil keton sehingga jalur tersebut disebut dengan jalur poliketida. Seperti itu. Nah, kemudian ada jalur mevalonat. Nah, jalur mevalonat ini adalah salah satu jalur biosintesa metabolit sekunder dengan prekursor berupa senyawa 5 atom C yang bercabang. Senyawa bioaktif yang termasuk turunan dari mevalonat adalah terpen, steroid, dan karotenoid. Seperti itu. Nah, kalau biosintesis jalur asam sikimat, pada biosintesis asam sikimat ini melibatkan kondensasi fosfoenol pirufat dengan eritrosa 4-fosfat. Proses biosintesis asam sikimat ini diduga terjadi di plastid sel tanaman. Asam sikimat akan menjadi senyawa prekursor tanin dan fenil propanoid. Nah, asam sikimat juga merupakan prekursor dari asam amino yang mengandung cincin aromatis fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Itu terkait dengan biosintesis senyawa bioaktif atau jalur biosintesis senyawa bioaktif. Kemudian jenis, sumber, dan fungsi senyawa bioaktif. Tanaman merupakan sumber utama yang penting dari senyawa bioaktif, tetapi beberapa organisme seperti bakteri, jamur, dan hewan juga dapat menghasilkan senyawa bioaktif. Golongan bakteri dan jamur menghasilkan senyawa bioaktif yang banyak digunakan sebagai antibiotik. Organisme di lautan juga merupakan senyawa bioaktif yang belum banyak tergali. Menurut The Chapman dan Hall, CRC Dictionary of National Product atau DNP, terdapat 170.000 senyawa bioaktif yang sudah dikarakterisasi dan 34.000 diantaranya berasal dari organisme laut. Berikut ini merupakan senyawa bioaktif dilihat dari sumber dan fungsinya. Golongannya ada karotenoid, ada serat pangan, ada asam lemak. Nah, senyawa untuk karotenoid adalah beta-karotin, sumbernya dari wortel, labu parang, ubi jalar. Nah, ini fungsinya adalah untuk menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel, meningkatkan pertahanan antioksidan seluler, dapat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kemudian, untuk golongan serat pangan, senyawanya adalah serat tak larut. Ini sumbernya bisa dari bekatul, gandum, dan jagung. Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, menurunkan resiko beberapa jenis kanker. Nah, golongan asam lemak, senyawanya ini adalah PUFA. Nah, sumbernya ini dari kenari, rami. Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan mental, jantung, dan fungsi penglihatan. Kemudian selanjutnya ada golongan flavonoid, senyawanya adalah antosianin, sumbernya bisa berasal dari buah beri,
materi anggur merah. Nah, fungsinya adalah untuk meningkatkan pertahanan antioksidan seluler, berperan dalam menjaga fungsi otak. Kemudian ada prebiotik, senyawanya adalah inulin. Nah, sumbernya biji-bijian utuh, bawang bombay, bawang putih, madu. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan meningkatkan penyerapan kalsium. Nah, kemudian ada golongan asam-asam fenolat. Ini senyawanya berupa asam kafeat, asam ferolat. Sumbernya adalah buah apel, pir, jeruk, dan kopi. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan pertahanan antioksidan seluler, berperan menjaga kesehatan dan penglihatan, juga jantung. Sekian materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat belajar, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.